Di episode kelima ini, rencananya gue tadinya masih ngebahas sedikit soal selingkuh dan juga monogami. Tapi gue lagi mood banget ngebahas soal mencari jawaban atas rasa penasaran lo terhadap ketidaksuksesan hubungan percintaan lo, atau lebih populer disebut dengan mencari closure. Apaan sih tuh? Gue kasih contoh aja ya. Pernah gak sih lo diputusin atau ada gebetan lo yang mundur perlahan sampai akhirnya tidak menghubungi lo lagi, terus lo pengen banget ngontak tuh orang. Lo pengen minta kejelasan. Meski katanya yang gak ada jawaban itu jawaban lo. No answer is an answer. Dan dia udah jelas-jelas gak mau. Tapi kalau belum denger dari mulutnya sendiri, ya lo gak puas aja. Mungkin episode kelima ini rada nyambung atau bisa melengkapi episode ketiga yang judulnya ghosting. Kemudian lo akhirnya bertanya atau curhat ke sejumlah teman lo. Dan mereka semua udah saranin supaya lo jangan kontak tuh orang atau jangan lagi usaha dulu. Kata teman-teman lo, udahlah jangan dikejar lagi, kalau dia suka juga nanti dia kontak lagi. Begitu kata teman-teman lo. Dan lo sendiri sebenarnya tahu kalau emang sebaiknya lo nggak usah ngontak. Tapi tetap aja rasa penasaran di hati lo terlalu besar. Kalau kontak alamat malu, tapi nggak ngontak kok ganjel. Lalu lo mencari berbagai rasionalisasi yang membenarkan lo untuk menghubungi dia atau ngejar dia lagi. Meski udah dibilangin berkali-kali sama temen lo supaya santai aja, gak usah dikejar lagi, gak usah diharapin lagi, tapi tetap aja rasa penasaran lo itu gak hilang. Ya jadi gimana dong kalau kayak gitu? Selama lo masih ganjel, berarti bener lo masih perlu mencari closure. Tapi closure maknanya lebih luas dari sekedar menghubungi dia lagi atau mencari jawaban dari dia. Ini gue mengutip kalimat dari seorang PhD namanya Mariana Boccarosa. Jadi kata dia, closure itu sebuah kondisi saat lo berhasil lepas dari emotional attachment atau rasa sakit terhadap kegagalan akan hubungan romantis. Tapi sebenarnya kegagalan atas apapun itu sih. Akhirnya karena lo sudah bisa mengatasi rasa sakit itu, lo bisa memulai sebuah hubungan baru yang sehat. Jadi selama lo masih ganjel, memang benar closure-nya perlu dicari. Tapi emang caranya nggak selalu harus dengan menghubungi si oknum itu. Tapi kalaupun lo masih bisa ketemu sama tuh orang, dan orangnya bersedia diajak ketemu lagi, apa yang perlu diomongin, perlu dipikirin matang-matang. Karena usaha mencari closure itu lumayan banyak yang perlu dipikirin. Kalau hasilnya nggak sesuai harapan lo kudu siap. Kalau lo nggak siap, salah-salah bukannya dapat closure, lo malah makin hancur. Hal pertama banget yang perlu lo tentukan adalah what do you want to close? Apa sih sebenarnya jawaban yang lo cari? Apa sih keganjelan yang masih lo ingin cari tahu gitu jawabannya supaya nggak ganjel lagi. Dan ini kritikal banget. Ini dengerin gue baik-baik, karena menurut gue banyak orang mau cari closure ini sebenarnya tujuannya bukan mau cari closure, tapi tujuannya dengan mengungkapkan apa yang ingin lo ungkapkan, lalu dia akan mau sama lo. Banyak lagi orang-orang kayak gini yang dia ngerasa belum pol-polan sama nih orang, mungkin belum sempet ngomong cinta, akhirnya dia merasa ganjel dan ngarepnya sih dengan dia mengungkapkan perasaannya, dengan dia mengungkap rasa cintanya, maka gebetannya akan mau. Padahal kan sebenarnya tujuan nyari closure bukan itu ya. Bener bahwa lo memang mesti mengungkapkan apa yang lo rasakan, tapi kan kadang-kadang ada ya orang yang udah jelas-jelas tuh kayak gak mau sama lo, dan lo berharap dengan lo bilang cinta dia bakal mau. Fantasi itu sebenarnya akan selalu ada, tapi closure tuh bukan soal itu sih. Karena gue sering denger orang kayak, ya gue cuman mau bilang aja gue sayang supaya gak penasaran. Tapi sesungguhnya yang ngarepnya dengan jujur dia akan dapat yang dia mau, which is gebetannya mau sama dia. Nah, jadi memang kalau gitu closure soal apa ya? Karena kalau akhirnya gebetan lo mau itu bonus sih sebenarnya. Tapi closure itu sebenarnya soal mencari cara untuk berdamai dengan apapun yang tidak sesuai harapan lo. Misalnya, lo mau kepastian aja kalau dia beneran gak tertarik sama lo. Buat lo, dia dengan mengghosting lo itu kurang definite. Kan, tapi gak dengan lo bertanya, sebenarnya kemarin kenapa sih? Lalu dia bakal jadi gak ghostingin lo lagi gitu. Ya kalau mau, alhamdulillah.
Tapi dalam mencari closure jangan punya ekspektasi seperti itu gitu. Ekspektasinya ya lo mendapatkan jawaban, oleh karena itu lo mesti bener-bener yakin sih dengan pertanyaannya apa gitu. Lo harus siap kalau jawaban dia kayak ya memang ilfeel sama lo atau suka sama lo tapi ternyata ketemu orang lain yang lebih cocok. Jadi lo harus sadar sesadar-sadarnya kalau dengan lo ajak dia ngomong atau ketemu gak berarti lo akan mendapatkan relationship goal lo. Makanya itu dipikirin banget saat lo mau mencari closure. What do you want to close? Apa yang masih ganjel? Apa yang menurut lo bisa menutupi rasa ganjel itu? Itu yang pertama ya. Kemudian pertanyaan kedua, bukan pertanyaan kedua sih, tapi hal kedua yang perlu lo pikirin. Ini bener gak sih jawabannya itu ada di dia? Gue pakai contoh aja ya. Ini pengalaman gue pribadi. Jadi gue pernah deket sama cowok, terus tahu-tahu intensitas dia berkurang dalam menghubungi gue. Masalahnya waktu gue menghabiskan waktu sama dia, gue ngerasa banget dia suka sama gue. Dan gue memang sempat menarik diri gitu sih, karena ya masalah personal gue lah. Terus kan gue jadi punya rasa penasaran ya, kayak aduh kalau gue waktu itu gak narik diri, dia masih ada gak ya gitu. Tapi gue gengsi banget mau kontak lagi, dan gue berhasil gak mikirin dia selama bulanan. Tapi kemudian adalah situasi yang membuat gue kuat lagi keinginannya untuk menghubungi dia. Waktu itu gue soalnya gebetannya lagi abis dan kepikiran aja dia lagi. Karena dia adalah orang terakhir yang menurut gue salah satu penyebab kegagalannya itu karena gue menarik diri. Terus gue kan diskusi ya sama teman gue, kenapa sih ini gue ganjel banget. Terus teman gue emang ada poin yang cukup bagus sih, kayak lu tuh ngapain sih waktu itu narik diri gitu? Apa waktu itu lo tuh ngarepnya dia ngejar-ngejar lo lagi? Padahal ternyata enggak dan akhirnya lo kecewa. Itu ada benernya. Tapi gue menarik diri itu ada isu personal gue juga gitu. Jadi kayak gue adalah tendensi kalau gue mendingan ninggalin tuh orang duluan sebelum gue ditinggalin gitu. Cerita lengkapnya lebih panjang, tapi intinya seperti itu. Dan saat gue gak dikejar waktu itu, dan kayaknya dia baik-baik aja tanpa gue akhirnya tercetus ke temen gue. Mungkin gue belum bisa terima kalau gue tuh nothing buat dia. Gue ngomong kayak gitu. Dan itu kayaknya pertama kali gue menyadari sih bahwa gue gak sepenting itu buat dia. Terus temen gue nanya, terus lu mau nanya apa ke dia gitu? Terus gue jawab, ya gue mau nanya beneran gak sih, am I nothing to you? Dan ini beneran pertanyaan jelek sih, kenapa? Karena kemungkinan besar dia akan menjawab dengan normatif bahwa enggak, lo bukannya nothing. Tapi belum tentu itu jujur. Kemudian teman gue bilang ya mungkin juga bukannya lo nothing buat dia, tapi lo tidak sepenting yang lo harapkan. Nah yang kedua, permasalahan gue keki sama dia tuh kan banyak isu personalnya ya. Kayak am I nothing to you, itu kan bukan cuman dari hubungan gue dan dia aja, tapi ada juga kayak hubungan-hubungan gue di masa lalu, rasa sakit yang mirip-mirip. Tapi kayak kondisi gue sama dia itu mengingatkan gue sama rasa sakit hati di masa lalu gitu, yang akhirnya menimbulkan isu personal. Jadi ya hal-hal seperti itu kan menimbulkan fear of abandonment ya di gue, takut ditinggalin. Dan gue rencananya tadinya mau komunikasiin itu ke dia. Nah itu bahaya banget sih, dan untungnya itu gak gue lakukan. Kenapa? Pertama, hubungannya belum seserius itu. Kedua, ini kan kayak apa ya, gue melemparkan isu personal gue ke dia nih. Gue punya isu personal yang gue harapkan dia bisa punya jawabannya gitu. Nah itu gak adil, dan itu akan sulit banget sih buat dia gitu. Karena itu harusnya gue yang cari jawabannya, bukan di dia penyelesaiannya. Kayak kalau gue menghubungi dia lagi supaya gue merasa lebih baik soal diri gue, oh no, itu no banget gitu. Itu urusannya di diri sendiri, bukan di dia. Urusan di penolakan yang terjadi di masa lalu dan itu gak selesai gitu. Lalu pertanyaan seperti apa yang jawabannya ada di dia? Misalnya nih contohnya, saat lo beneran mau tahu persepsi dia soal hubungan kalian. Saat lo mau melengkapi dua sisi mata koin. Yang satu adalah cerita soal lo dan hubungan kalian, yang satu persepsi dia, lo pengen tahu aja sebenarnya tuh gimana sih dia memaknai hubungan kalian. Jadi lo punya cerita yang lebih lengkap, that's it gitu. Jadi kalaupun lo galau paling enggak ya bukan karena negative thinking doang, tapi karena beneran dia udah bilang kalau nggak minat. Tapi ya lo mesti jelas banget sama tujuan ini. Lo mesti jelas bahwa kemungkinan itu ada, dan meskipun lo udah mengemukakan seluruh isi hati lo, dia akan tetap nggak mau sama lo. Atau lo bisa juga, pertanyaan yang bisa lo lakukan adalah lo mau tahu kenapa dia nggak minat sama lo.
Nah, tapi ini juga hati-hati ya, jangan sampai mempengaruhi self-worth lo, karena ya bisa jadi masalah selera doang atau timing. Kayak dia mungkin udah punya sejarah lebih banyak sama orang lain dan lu baru muncul sekarang, dan sejarah dia sama lo ya masih di permukaan. Intinya sih saat mau mencari closure itu, musuh lo itu diri lo sendiri, musuh lo tuh bukan dia. Perasaan gak enak itu kan sebabnya kita ya. Kayak lo memberikan power kepada gebetan lo atau mantan lo untuk membuat lo merasa buruk gitu soal diri lo gitu. Dan saat lo memang mencari closure yang jawabannya emang bener bisa dilengkapi dengan dia, ya musuhnya tuh gengsi. Jadi apa ya, kalaupun lo harus stand up, itu lo stand up dari diri lo, bukan stand up terhadap dia gitu. Stand up dari diri lo yang gengsi untuk mencari jawaban, tapi ya dengan catatan benar jawabannya dari dia. Dan yang kedua, ya lu juga memang harus mengajukan pertanyaan yang memang bisa dijawab oleh dia, bukan pertanyaan yang harusnya dijawab oleh lu sendiri gitu. Kita sampai pada saran nih. Jadi kalau gue bisa saran, gimana dong? Yang tadi gue sebutin itu kan sesuatu yang ya bisa lo kontemplasi lah ya, buat jadi bahan kontemplasi lo. Kalau saran nih, kalau gue memang harus kasih lo saran, mungkin lo bisa tulis surat, lo keluarin semua unek-unek lo, semua apapun yang lo mau katakan ke dia, tapi nggak usah dikirim. Itu sih salah satu cara praktis yang bisa lo lakukan. Dan kalau emang ternyata masih ganjel, mungkin emang lo harus menghubungi dia, tapi ya dengan catatan yang tadi itu sih, lo harus punya pertanyaan yang fair kepada dia, bukan pertanyaan soal isu personal lo yang diakibatkan oleh pengalaman-pengalaman ditolak di masa lalu. Dan ya tadi, lo harus siap bahwa emang dengan meminta closure itu bukan berarti lo akan mendapatkan dia sebagai pacar lo atau pasangan hidup lo. Ini juga kalau dari pengalaman pribadi gue ya, tapi ini bukan saran sih sebenarnya, ini gue cuma mau share aja. Biasanya nih, dulu sih zaman gue mudaan, gue beneran bisa berhenti ngarep kalau udah bener-bener kapok. Misalnya ketolaknya udah nyakitin banget. Dalam kasus ini, ya udah lo puas-puasin aja, ngejar-ngejar terus biar cepet move on ya, dalam arti biar lu cepet kapoknya, biar cepet kepentoknya. Syukur-syukur kalau ternyata nggak sampai kepentok, tapi tuh nggak, ya apa ya, itu jalan terakhir sih. Itu bukan ide bagus sebenarnya untuk lo terapkan. Intinya, kesimpulannya, apapun yang lo putuskan akan lakukan, pada akhirnya cuman lo sendiri yang bisa memberikan diri lo closure. Mengutip juga katanya si Mariana Bokarova, no one can give you closure but yourself. Jadi apapun lo nanti akhirnya ketemu sama tuh orang dan dia menjelaskan apapun itu, ujung-ujungnya tetap lo juga yang bisa memberikan kedamaian terhadap diri lo. Itu aja sih dari gue untuk episode kelima ini. Kalau memang masih ada pertanyaan, lu bisa DM, direct message ke akun Instagram gue @ibu.rt, atau bisa juga DM ke akun Instagramnya Potluck Podcast @potluckpodcast, PODLUCK podcast. Cinta Itu Bisnis merupakan bagian dari jaringan podcast Potluck Podcast. Di Potluck Podcast kalian bisa mendengarkan podcast-podcast lainnya seperti podcast buku, podcast film, dan masih banyak lagi. Kalau kalian mau tahu informasi terbaru soal episode Cinta Itu Bisnis atau episode soal podcast-podcast lainnya yang juga keren di Potluck Podcast, kalian bisa mengetahui mengenai informasi itu di akun Instagramnya @potluckpodcast. Itu aja sih dari gue. Feel free juga kalian untuk komen, ngasih pendapat kalian di DM gue atau di komen di feednya Potluck Podcast. Thank you udah dengerin. Sampai ketemu lagi ya. Dah.